ya itulah, mending kita menyibukkan diri seperti itu daripada kita berdebat atau menyalahkan, atau ya jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita terbawa arus, akhirnya ikut mudah menyalahkan atau memvonis bid'ah, kemudian mengkafirkan atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, itu kan lucu. Setelah kita dinonaktifkan dari Jokam, kemudian kita dinonaktifkan dari Ahlus Sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang nasihat dari pengurus ya. Kita itu dulu sering dinasihatin bahwa jadilah orang yang berpengaruh dan jangan sampai terpengaruh. Nasihat ini sangat bagus. Nasihat ini sangat bagus jika memang diterapkan atau disesuaikan dengan porsinya. Kalau kita dahulu itu jadilah orang yang berpengaruh, itu maksudnya kita mengajak orang di luar golongan kita, atau kita beramar ma'ruf, bahasa kita dulu ya. Kita mengajak orang untuk ikut ngaji dengan kita. Kita beramar ma'ruf, kita mencari penginsaf ya, untuk mengajak orang masuk ke pengajian kita atau ngaji dengan kita. Kemudian juga akhirnya ya mereka menjadi mu'alaf kan. Setelah menjadi mu'alaf ya jadi jamaah, kemudian amalannya bisa diterima. Dan jangan sampai kita itu terpengaruh. Terpengaruh di sini maksudnya jangan sampai kita keluar dari jamaah kita. Maksudnya keluar dari golongan Jokam ya. Jadi ketika kita sudah menjadi jamaah yang paham, kita ngaji di sana, itu jangan sampai kita terpengaruh dan keluar dari jamaah, atau bahasa mereka itu hidayahnya dicabut, kemudian ya sudah tidak jamaah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bahasa-bahasa yang lucu sebenarnya. Ya kan, di video-video kita ini kan kita membahas kelucu-kelucuan saudara tua kita. Jika kita ingin bijak ya, jika kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain ya, kita melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa saudara-saudara kita yang sudah hijrah atau keluar dari Jokam itu, mereka semuanya itu sebenarnya orang-orang yang berpengaruh ya. Orang-orang hebat loh. Coba kita turunkan tensi kita, terus kita dengan hati yang santai ya, tidak terbawa emosi. Kita lihat ya dari orang-orang pusat ya, seperti para masyayikh, terus kemudian mubalik daerah, para agniya, itu apakah mereka semuanya itu bukan orang-orang yang berpengaruh ya? Semuanya itu orang-orang hebat loh. Kalau kita lihat ya, atau kita lihat itu orang-orang berpendidikan tinggi. Masa orang-orang yang berpendidikan tinggi dan juga orang mubalik ya, para dai-dainya itu, masa yang terpengaruh kok malah mubaliknya, malah agniyanya. Ini kan ya lucu. Nah, ini di sini kan menimbulkan pertanyaan yang besar gitu loh. Jadi setelah kita hijrah atau setelah kita keluar dari golongan Jokam ini, ya kita itu tetap melaksanakan nasihat tersebut. Maksudnya seperti apa? Ya kita menjadi orang yang berpengaruh. Kita para masyayikh ya, para dai, para mubalik yang sudah hijrah itu, mereka mengajak saudara-saudara tua kita atau bahkan kaum muslimin ya di sekitarnya itu untuk mengajak untuk mengenal tauhid, mengajak untuk mengenal sunnah ya. Ya kan kita tetap berpengaruh di lingkungannya.
bahkan yang mubalik yang hijrah itu yang merapat ke Muhammadiyah pun ya juga mereka juga berpengaruh, mereka juga ada yang mengajar di Muhammadiyah, ada jadi dai-nya Muhammadiyah. Bahkan juga teman kita yang merapat ke Nahdiyin seperti Kiai Kamto ya, yang saya tahu. Itu juga Ustadz Yuli ya, itu juga berpengaruh juga. Mereka juga menjadi menjadi tokoh, menjadi pengurus juga di Nahdiyin. Kemudian saudara-saudara kita yang hijrah dari Jokam itu yang merapat ke Salafi, mereka juga berpengaruh. Bahkan ada yang mondok lagi di Ma'had, kemudian ada yang belajar di Saudi ya, di Universitas Islam Madinah itu ya, mantan-mantan Jokam itu banyak yang belajar dari sana. Kemudian setelah lulus pun juga mengajarkan keilmuannya, ya menjadi orang yang berpengaruh juga loh, ya kan? Kira-kira siapa ini yang orang yang berpengaruh ini? Ya tergantung sudut pandangnya. Jika kita menggunakan sudut pandangnya Jokam, ya berpengaruhnya itu ya kita sebagai tokoh masyarakat terus bisa mengajak orang untuk masuk ke golongannya. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang yang lain. Saudara-saudara kita yang sudah hijrah dari Jokam, mereka berpengaruhnya itu mengajak orang untuk mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal sunnah, mengenal tauhid, mengesahkan Allah, ya kan? Ini perbedaannya dan perbandingannya. Dan jangan sampai terpengaruh. Maksudnya jangan sampai terpengaruh jika kita lihat dari orang-orang yang hijrah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kembali lagi ke Jokam. Kita setelah hijrah, kemudian malah kembali lagi ke Jokam dengan berbagai macam faktor ya. Atau setelah kita keluar dari mulut harimau, kemudian kita masuk lagi ke mulut buaya. Ya kan, jangan sampai kita terpengaruh. Akhirnya sudah keluar dari Jokam, terhindar dari syubhat imamah, akhirnya masuk lagi di golongan yang banyak syubhatnya juga. Golongan yang syubhat imamahnya pun juga ada. Ternyata ya di syubhat imamah itu nggak hanya di Jokam saja. Kemudian jangan sampai kita ya masuk ke golongan-golongan yang seperti itu. Golongan-golongan yang mudah membid'ahkan, golongan yang mudah mensyirikkan, golongan yang mudah menyalahkan amalan-amalan orang lain, golongan yang mudah mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain. Ya jangan sampai ya kita masuk ke komunitas atau golongan tersebut. Jika kita berkomunitas atau bertorikoh ya, itu ya monggo saja. Akan tapi jika kita itulah, lebih baik kita banyak belajar dulu ya, daripada kita menyalahkan amalan orang yang lain. Itu lebih baik kita belajar terlebih dahulu. Kita banyak mengkaji, banyak ngaji ya bahasa kita dulu ya. Banyak-banyak mengaji, terus kemudian kita banyak-banyak mengamal. Jika belum bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab. Jika belum tahu nahwu shorof dia belajar nahwu shorof. Kemudian belajar kitab-kitabnya ulama para salaf. Ya itulah, mending kita menyibukkan diri seperti itu daripada kita berdebat atau menyalahkan, atau ya jangan sampai kita terpengaruh atau memvonis bid'ah, kemudian mengkafirkan atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah itu kan lucu. Setelah kita dinonaktifkan dari Jokam, kemudian kita dinonaktifkan dari Ahlus Sunnah. Ini ada loh kejadiannya. Makanya itu. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Ini belajar ya, kita fokus belajar saja. Nasihat ini ya juga sebelum untuk orang lain itu ya untuk diri saya pribadi ya. Saya juga harus banyak belajar. Bahkan mantan-mantan dai Jokam itu yang mubalik itu ya jangan berhenti setelah hijrah atau keluar itu, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus banyak belajar, membekali diri kita untuk masalah keilmuan, kemudian kita berpengaruh minimal untuk keluarga kita lah, untuk keluarga pribadi kita, terus kemudian untuk orang-orang lingkungan di sekitar kita. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Ini jangan sampai ya teman-teman yang sudah hijrah ini jangan sampai terpengaruh, jadilah orang-orang yang berpengaruh. Saya ulangi lagi. Naam, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.